Boleh Bang, sedikit dijelasin hari ini kedatangan Kapolda Metro dalam rangka apa? Terima kasih rekan-rekan semua ya. Hari ini kita ke Polda dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi atau memberikan informasi tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat, pemalsuan akte autentik dan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik. Juga pemalsuan administrasi kependudukan, yaitu melanggar pasal 93 junto pasal 5556. Kenapa bisa kita ketahui? Karena rupanya ada gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Gugatan baru didaftar tetapi sengaja dikirim ke alamat yang tidak benar. Penggugat ini adalah diduga sebagai pemalsu, sedangkan pemilik alamat yang tidak benar ini entah siapa, tetapi gugatannya ditujukan kepada klien saya tapi dikirim ke alamat yang bukan alamat klien saya, sehingga dalam hitungan 1 bulan saja langsung timbul putusan. Jadi acaranya begini, gugatan, pembuktian, langsung putusan perstek. Ini tidak lazim. Biasanya gugatan itu membutuhkan waktu 4-6 bulan baru ada putusan, tapi ini baru didaftar sudah langsung putusan, kan begitu. Jadi inilah yang disebut dengan dugaan mafia peradilan atau mafia hukum. Jadi dari dari pemeriksaan kita di pengadilan diketahuilah pertama ada pemalsuan alamat klien saya. Yang kedua, pemalsuan identitas terlapor atau penggugat dia kalau di Tangerang. Jadi dia memalsu identitasnya sehingga dia mempunyai 2 identitas. Ada identitas atau KTP yang asli, ada identitas atau KTP yang diduga palsu. Dua-duanya berbeda NIK-nya. NIK-nya berbeda. Dan KTP yang diduga palsu ini dipergunakan untuk membuat PPJB palsu. Dipergunakan juga untuk membuat AJB palsu. Kenapa disebut PPJ palsu? Karena klien saya tidak pernah membuat perikatan PPJB, perikatan jual beli dengan si terlapor ini. Klien saya juga tidak pernah menjual asetnya kepada si terlapor ini atau penggugat di Tangerang, penggugat perstek. Tetapi dia melakukan gugatan di Tangerang atau di Tangerang untuk melegalisasi perbuatannya itu. Jadi seolah-olah perbuatannya itu sah secara hukum, dan anehnya dikabulkan oleh hakim pula. Jadi perbuatan palsu-palsu ini, KTP palsu, PPJB palsu, akte jual beli palsu, menurut hakim itu sah menurut hukum. Aneh toh? Inilah yang disebut dugaan mafia peradilan. Bang, ini berarti terkait laporan Mabes kemarin ya? Dilimpahkan ke sini atau jadi mungkin dijelaskan? Saya lapor di Mabes kerugian kurang lebih 160 miliar sampai 200 miliar, tapi dilimpah di sini. Biasanya tradisi Mabes Polri itu kalau kerugiannya 25 miliar ke atas itu ditangani Mabes Polri. Kalau 25 miliar ke bawah baru ke Polda. Nah, itu tradisi selama ini. Tetapi entah kenapa 160 miliar dilimpah ke Polda. Dan ketika saya tanya kepada salah satu jenderalnya di sana, kenapa dilimpah ke Polda? Oh, saya bukan wewenang saya Bang, tapi memang betul saya yang tanda tangan. Tetapi ini berdasarkan hasil gelar, kata dia. Jadi gelar wasidik katanya, maka dilimpah ke sini. Saya bilang jangan ada permainan karena saya konsentrasi dengan perkara ini. Tidak boleh ada permainan-permainan. Yang jelas ini kejahatan. Bagaimana ini bisa kejahatan pemalsuan KTP, pemalsuan PPJB, akte notaris, pemalsuan AJB bisa dilegalisasi oleh hakim hanya dalam waktu 1 bulan. Jadi menurut hakim atau majelis hakim, pemalsuan ini sah menurut hukum, tetapi sengaja tergugat di tempat yang bukan alamatnya. Jadi semua serba pemalsuan deh gitu loh kira-kira. Kemudian di dalam putusan pengadilan itu, setelah kami lakukan insahe atau pemeriksaan berkas, ditemukan 2 saksi. Saksi ini diduga pemakai narkoba atau pemadat, bersaksi palsu pula.
yang tidak ada hubungannya dengan klien saya, tapi dia bisa bersaksi-saksi di situ. Jadi dijerat juga nanti dengan pasal 242, akan kami laporkan dalam laporan tersendiri. Selain itu, ada juga di situ kami temukan seorang pria mengaku-ngaku suami dari klien saya, dan orang ini saya dengar informasinya sudah dilarikan ke Thailand, sudah bersembunyi di Thailand saat ini. Demikian juga ada karyawan pembeli ini adalah karyawannya terlapor dengan gaji 6 juta. Gaji 6 juta 1 bulan bisa membeli aset 160 miliar sampai 200 miliar. Nah, ini kan ajaib. Bagaimana seorang karyawan dengan gaji 6 juta bisa membeli aset 160 miliar sampai 200. Dan ini saya dengar sudah dilarikan ke Singapura. Begitu saya lapor, ini sudah disingkirkan semua ke luar negeri. Nah, kurang lebih begitulah modus-modusnya. Selain selebihnya silakan tanya. Nah, ini mungkin apa aja yang disampaikan nanti, Bang? Ini bukti-bukti kita kasih nanti ke penyidik. Penyidiknya dilakukan oleh atau undangan klarifikasi oleh Subdit 2 Harda Unit 5. Oke bang, ya bang. Laporan dulu bang. Laporan dulu. Ya. Laporan sudah. Ini tinggal apa namanya? Laporan sudah di Mabes Polri, tetapi di disposisi ke Polda. Jadi ini tinggal hanya memberi keterangan aja. Laporannya sudah. Oke bang. Klarifikasi ya bang. Klarifikasi. Ya. Siap. Terima kasih ya. Yuk. Atau ada dengan Ibu? Ya ya. Setelah masuk baru kita wawancara balik lagi. Baik. Ya. Terima kasih ya. Makasih ya. Siap. Doain ya. Oke siap. Kan tadi katanya awalnya bentar doang.